Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bang Udin Botak Channel dimanapun Anda berada, para subscriber daripada Bang Re Lampung, para sahabat spiritual Bung Laga, Bang Reno, Uyut Notorogo. Di sini Bang Udin selalu mendoakan kepada para sahabat semua, mudah-mudahan para sahabat semua dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, serta yang tak kalah penting, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali Bang Udin tidak bosan-bosannya mengucapkan mohon maaf kepada para sahabat semua, para subscriber dimanapun Anda berada, terutama para sahabat subscriber Bang Udin Botak ya. Karena mungkin selama ini sepak terjang Bang Udin yang membuat muak, menjijikkan di mata para sahabat semua. Di hari ini Bang Udin selalu meminta kepada kalian semua mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya, dari lubuk hati Bang Udin yang paling dalam. Karena Bang Udin sadar dengan apa yang Bang Udin lakukan selama ini salah. Jadi di momen ini Bang Udin selalu mengharapkan keikhlasan, keridoan dari para sahabat semua untuk memaafkan diri Bang Udin. Karena namanya juga manusia ya, para sahabat semua. Ada waktu hilap, ada waktu kalap, dan ada waktu tobat. Jadi di sini Bang Udin ingin belajar banyak kepada para sahabat semua ya. Mohon doa, mohon dukungannya. Karena Bang Udin ini sekarang ini masih tahap belajar nih. Apapun yang Bang Udin lakukan di jalan kebaikan, jadi di sini Bang Udin banyak belajar kepada warga-warga, kepada para ustadz, kepada para kiai. Bang Udin mohon maaf, mohon tuntun Bang Udin ke jalan yang lebih benar. Karena Bang Udin setidaknya ingin menghapus dosa-dosa Bang Udin selama ini yang Bang Udin lakukan. Karena Bang Udin saat ini ingin ke tempat Madatu ya, karena hari sangat cerah, jadi Bang Udin istirahat sejenak. Karena perjalanan ke tempat Madatu ini kurang lebih butuh 1 hari. Jadi saat ini Bang Udin berserta kameramen Bang Udin istirahat di gubuk warga, yang mungkin sore nanti Bang Udin akan sampai ke tempat Madatu. Kalian dengar ini suara azan duhur ya. Jadi mungkin Bang Udin nanti akan sholat dulu, karena perjalanan ke tempat Madatu ini teramat jauh para sahabat. Apalagi Bang Udin berserta kameramen ini jalan kaki ini. Astaghfirullah Robbal baroya, Astaghfirullah minal hotoya, Astaghfirullah Robbal baroya, Astaghfirullah minal hotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir, sekedar singgah. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Robbal baroya,
Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Robbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Robbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Robbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di mana hari yang sangat ceria ini Bang Udin bisa mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Udin mohon agar kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu melebur dosa-dosa Bang Udin sedikit demi sedikit, walaupun masih begitu banyak yang perlu Bang Udin benahi ya. Tapi di sini harap maklum Bang Udin masih tahap belajar, sehingga kepada para sahabat semua mohon dukungan kepada Bang Udin ya, dengan cara di like, komen serta subscribe-nya ini. Karena Bang Udin ini butuh sekali bimbingan, support dari para sahabat semua. Mungkin para sahabat semua ingin memberikan dukungan kepada Bang Udin. Bang Udin punya nomor WA nih. Catat nomor WA Bang Udin ya. 0895 3394 59173. Bang Udin ulangi sekali lagi, 0895 3394 59173. Mungkin para sahabat semua ingin memberikan support buat Bang Udin, ingin sharing buat Bang Udin, ya hubungi nomor WhatsApp Bang Udin itu ya. Jadi semenjak Bang Udin tobat, Bang Udin ini memang mengasingkan diri di pondok Bang Udin ya. Baru beberapa hari yang kemarin Bang Udin bertemu dengan Bung Laga, dengan Uyut Notorogo. Bahkan saat ini Bang Udin juga sudah lama ini tidak bertemu dengan Ki Uyut Notorogo nih. Yang belum sama sekali Bang Udin sambangi adalah Mak Datuk ini. Mak Datuk ini sudah lama sekali tidak kelihatan ini. Ya mungkin kalau Bang Udin menyambangi di kontrakannya nanti, mungkin Mak Datuk ini masih belum percaya dengan Bang Udin, tapi tidak apa-apa. Seiring dengan waktu, Bang Udin akan buktikan kepada Mak Datuk, kepada para sahabat semua, terutama kepada diri Bang Udin. Akan Bang Udin buktikan bahwa Bang Udin benar-benar ingin berjalan di jalan yang benar. Gimana men, kita istirahat sejenak nih men, untuk melepas kelelahan. Karena suara azan tadi sudah berkumandang, mungkin nanti kita akan melanjutkan perjalanan kembali untuk menemui daripada Mak Datuk. Karena begitu banyak salah Bang Udin terhadap Mak Datuk ini ya. Baik kata-kata Bang Udin, tingkah laku Bang Udin, perilaku Bang Udin yang selama ini mungkin menjengkelkan daripada Mak Datuk. Nah, di sini masih, mumpung masih ada napas, kata Bung Laga ini, kita harus saling memaafkan ini. Uyut Notorogo, bahkan Uyut Notorogo ini sudah lama sekali Bang Udin tidak bertemu ini. Sudah hampir 10 hari semenjak dia menginap tempat Bang Udin. Dari situ Bang Udin tidak ketemu lagi dengan Ki Uyut Notorogo ini. Bahkan Bang Udin nyambangi Bung Laga, katanya Bung Laga juga tidak tahu keberadaan daripada Uyut Notorogo ini. Ya mudah-mudahan
Kita doakan selalu, mudah-mudahan Ki Uyut Notorogo selalu dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena Uyut Notorogo ini begitu penting buat Bang Udin dalam kehidupan Bang Udin, karena beliaulah yang selama ini mengajak Bang Udin untuk berjalan di jalan yang benar nih. Iya, dia tidak putus asa untuk selalu mengajak Bang Udin, walaupun tingkah laku Bang Udin selama ini sangat menjengkelkan bagi Uyut Notorogo, tapi beliau sungguh sabar karena beliau sudah sangat tua. Beliau tahu bagaimana cara menghadapi seperti orang seperti Bang Udin, menghadapi orang seperti Bung Laga, sehingga kami semua terenyuh dengan kata-kata Uyut Notorogo. Kapan lagi kau, Bang Udin, kau akan taubat? Dunia ini sudah tua, kita tidak tahu masalah umur, entah esok, entah lusa, kita tidak tahu, karena umur itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, dengan kata-kata dari Uyut Notorogo, bahkan dari banyak dari masyarakat sering bicara dengan Bang Udin, jadi terpanggil, terketuk hati Bang Udin untuk, ya sudahlah, Bang Udin akhiri saja masa-masa kelam buat Bang Udin, masa sepak terjang Bang Udin selama ini brutal. Nah, alhamdulillah Bang Udin saat ini banyak belajar kepada Ustadz Sanusi ya. Beliaulah yang selama ini banyak menuntun Bang Udin, mengajarkan Bang Udin tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun Bang Udin tidak begitu hafal, tapi Bang Udin akan terus belajar. Karena kata Pak Ustadz Sanusi ini, tidak ada kata-kata terlambat buat belajar kebaikan Bang Udin. Nah, di situ Bang Udin bangkit, walaupun saat ini memang sengaja Bang Udin menghindar daripada spiritual yang lain. Sebenarnya Bang Udin bukan menghindar kepada tim spiritual yang lain ya. Bang Udin ini sengaja mengasingkan diri Bang Udin untuk merenungi diri Bang Udin. Juga Bang Udin menghindari para preman ini, karena preman-preman besar ini seperti Gimun ini pasti marah besar ini. Seperti Ronald, Ateng, Kurawa, mereka marah besar. Apalagi di satu sisi seperti Bung Laga menghadapi anak sendiri seperti Perdi ya. Ini si malakama buat Bung Laga ini. Karena Bung Laga sebagai ayah, sedangkan Perdi sebagai anak. Jadi kami harus terus menerus bagaimana caranya melunakkan hati Perdi agar mau bertobat. Karena bagaimanapun caranya, sosok Bung Laga selaku ayah punya tanggung jawab besar terhadap anaknya. Jadi Bung Laga ini selalu mengajak Bang Udin untuk selalu menasihati Perdi. Tapi sampai saat ini Bang Udin belum bertemu dengan Perdi. Mudah-mudahan suatu hari nanti Bang Udin akan bertemu Perdi, dan Bang Udin akan memberikan masukan agar Perdi menyudahi hal-hal buruk yang dia lakukan selama ini. Dia masih muda, wajah punya, ganteng kalau kata orang itu. Kalau melihat kelakuannya seperti itu, bagaimana orang yang mau kepada Perdi? Benar kata Bung Laga. Tugas tanggung jawab seorang tua kepada anak itu memang sungguh luar biasa para sahabat. Ya, disinilah Bang Udin akan banyak belajar kepada Bung Laga, karena Bung Laga ini sudah menjadi sosok ayah ya. Sedangkan Bang Udin belum. Jadi di sini Bang Udin akan terus banyak belajar bagaimana caranya untuk berbuat baik, setidaknya untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan, para sahabat semua. Mungkin para sahabat semua melihat Bang Udin seperti ini, oh Bang Udin bajunya nggak sopan, celananya sobek. Tidak masalah buat Bang Udin, yang penting hati Bang Udin akan banyak belajar, akan betul-betul menuntun ilmu kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kata Bung Laga, buat apa casingnya bagus kalau mesinnya jelek? Buat apa kita berpakaian mewah-mewah tapi hati kita busuk? Percuma. Mending kita hidup sederhana, siapa tahu seiring waktu, seiring zaman, semua akan mendapatkan perubahan para sahabat semua ya.
Ya, karena seiring waktu, namanya roda itu hidupnya itu berputar para sahabat. Ya. Kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas. Walaupun Bang Udin saat ini benar-benar pelik buat Bang Udin. Biasa Bang Udin menghadapi kemewahan, uang punya, tapi untuk menghadapi hal seperti ini tantangan buat Bang Udin. Tinggal sendiri di tengah kebun milik warga, makan seadanya, baju seadanya. Tapi buat Bang Udin itu semua memberikan ketenangan buat Bang Udin, karena disinilah Bang Udin akan banyak belajar bagaimana caranya menjadi orang yang susah, bagaimana menjadi orang yang serba kekurangan para sahabat semua. Di sini Bang Udin tidak akan pernah berhenti dan mengeluh dengan keadaan yang dihadapi oleh Bang Udin. Walaupun Bang Udin sehari makan singkong, sehari makan pisang, tidak masalah buat Bang Udin. Namun hati Bang Udin akan merasa tenang. Oke para sahabat semua, ikuti terus perjalanan Bang Udin, karena Bang Udin hari ini setidaknya Bang Udin nanti sore akan menyambangi kediaman daripada Mak Datuk. Mungkin kameramen kita istirahatnya sudah, kita bagaimana kita lanjut ke perjalanan? Oke Pak kameramen, kita siap-siap kameramen, karena perjalanan ke tempat Mak Datuk ini sungguh luar biasa kameramen. Kita masih ada sekitar hutan larangan ini. Setidaknya kita harus cepat karena hari sudah menjelang sore ini. Ayo men, kita berangkat men. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal hotoya, astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal hotoya, astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal hotoya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, awal sahna bismillah, wabil hadi rasulillah. Awas men. Wa kulli mujahidillah bi ahli ilba ya Allah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah.
Yasin Habibillah, Allah Yasin Habibillah. Hati-hati men, kita sudah memasuki lereng kawasan hutan larangan ini men. Lihat men, kayu-kayu men, pada besar men. Hati-hati men jalannya men, karena kita ini harus melewati jalan setapak nih. Mudah-mudahan Mak Datuk mau menerima Bang Udin nanti dikontrakan ya, karena men hati-hati men, karena jalannya sangat susah nih men. Hati-hati men, hati-hati men, men, kita harus menembus semak belukar nih men. Alhamdulillah men, kita sudah menemui kebun sawit warga nih men. Setidaknya kita agak terang perjalanan kita ini. Ayo men. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal hotoya, 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 astagfirullah. Ya men, buah sawit men, berontok men. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal hotoya, astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal hotoya. Nanti men, ini ada dua jalan men. Apa? Tapi kalau ke sana kita memasuki nambah jauh ke hutan larangan men. Tapi setidaknya kalau ke sini kita bangun lupa-lupa ingat juga nih. Berarti kalau kita sudah bertemu sungai, berarti kita ini sudah ada di bawah lereng daripada hutan larangan men. Betul men, sabar men. Takutnya kesasar men nanti men. Ya sepertinya ke sini men. Ya men, benar men, ke sini men. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Benar men, sepertinya ini bambu ini memang ada di pinggir sungai. Benar men, kalau tidak salah bambu ini ada di pinggir sungai, berarti kita tidak lama lagi akan menemui sungai ini. Berarti sungai itu ada di lereng daripada hutan larangan. Ya benar nih men, ini kita sudah menemui sungai men. Tapi sepertinya airnya besar nih men. Airnya nih men, ini banjir ini men, sepertinya men. Ya benar nih men, banjir ini men. Sungainya besar masalahnya men. Kita harus cari tempat yang agak dangkal men, karena takutnya kita nyebrang nanti, karena airnya di sini sangat dalam dan deras ini. Ya men, sangat deras men. Kita harus cari jalan men. Cari jalan, bagaimana caranya? Kita cari jalan yang kecil men, karena sangat dalam ini. Kita harus berusaha untuk mencari ini men, karena airnya di sini sangat deras dan sangat berbahaya nih, karena sungai di sini ini terkenal dengan buayanya men, banyak binatang buasnya nih. Jadi kita harus mencari jalan, kita mencari tempat yang agak cetek kalinya sungainya nih, karena keselamatan harus kita jaga juga men. Ayo men, sini men. Salatullah, salah, lihat men, banyak sekali jatuhannya men, buah sawit ini men. Orang di sini tidak rajin ini, warga di sini. Seharusnya berondolan sawit ini sangat laku ini sebenarnya. Jadi perjalanan kita ke tempat Madatu ini sore ini, sepertinya kita sore nanti pasti kita akan sampai sepertinya. Tidak ada arah rintangannya ya, karena tempat Madatu ini sungguh luar biasa ini. Jadi para sahabat semua ya, kami sepertinya sudah ada di lereng hutan larangan. Jadi dukung terus video-video dari Bang Udin Botak ya. Tonton terus video-video terbarunya. Like, komen, serta subscribe-nya sangat dibutuhkan oleh Bang Udin. Karena buat Bang Udin, tanpa kalian Bang Udin tidak ada apa-apanya para sahabat semua. Jadi bila mana ada yang mau sharing, ada yang memberikan support kepada Bang Udin, tolong hubungi WhatsApp Bang Udin ya. Tolong dicatat 0895 3394 59173. Bang Udin ulangi 0895 3394 59173. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur umur yang panjang, kita pasti akan berjumpa lagi. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.